Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ba atau mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Nah, sekarang perhatikan tanda panjang atau tanda mad yang di kotak nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah bisa secepatnya segera lancar dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 235. Pada surah Al-Baqarah ayat 235 ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah sangat mudah untuk Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid yang kami sampaikan nanti. Jadi harapan kami setelah menonton video ini, Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 235 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah
huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini wala, la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i. Namun sebelum itu perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini yang seperti bendera ke samping ini adalah huruf alif nih yang disambung dengan huruf lam. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf alif. Huruf sebelumnya mana? Berarti huruf yang berposisi sebelah kanan daripada huruf alif ini. Ini huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Mana huruf sebelumnya? Sebelah kanan daripada huruf alif. Sebelah kanannya mana? Berarti huruf lam ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya, untuk menentukan bacaan itu dibaca panjang atau dibaca pendek, seperti itu. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu. Ini ada alif. Nih sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris 1 ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, secara singkatnya, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira panjangnya tuh 2 ketukan. 1, 2. Wala juna. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Wala juna. Kemudian dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Nah ini huruf alif nih. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah berarti huruf tersebut dibaca panjang. Sudah detail kami tadi jelaskan di awal. Sehingganya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat, atau kira-kira 2 ketukan. Wala junaha alaikum fima. Di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya. Tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf mati, ini huruf sukun, nah itu maksudnya sama saja. Membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka berarti huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Huruf ya sukun atau huruf ya mati yang sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin, harful lin. Maka cara mengucapkannya itu dia mudah, tidak memberatkan lisan, dilunakkan saja. Kita baca alaikum fima, mudah, jangan ditekan-tekan karena dia lunak. Kemudian berhati-hati ketika mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Jangan sampai condong ke huruf jangan dibaca alaikum. Nah kadang kita sering juga tuh mendengar seperti itu.
condong ke huruf E, jangan. Tapi kita baca alaikum. Nah, seperti itu. Jangan dibaca alaikum, tapi alaikum. Nah, kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf fa. Tadi di awal kalau kami mengatakan huruf setelahnya, nah sudah kami jelaskan di awal tadi, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, ini huruf mim sukun. Nah, huruf setelahnya mana? Berarti yang di sebelah kiri daripada huruf mim. Nah, sebelah kiri huruf mim mana? Berarti huruf fa ini. Nah, huruf mim sukun setelahnya adalah huruf fa, atau huruf mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Nah, sekarang perhatikan di samping hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, yang izhar syafawi. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelah huruf mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, ini setelahnya adalah huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya izhar syafawi. Jadi kalau ada mim sukun berjumpa dengan huruf ta, dengan huruf lam, dengan huruf ya dan lain sebagainya, maka hukumnya izhar syafawi, terkecuali ada mim sukun berjumpa dengan huruf ba atau mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Tapi selain daripada mim dan ba, semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun berjumpa dengan huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Kita baca alaikum fima. Karena dia tidak didengungkan, baca pendek saja. Alaikum fima. Jangan dibaca alaikum fima. Jangan dipanjangkan kum fima. Jangan, pendek saja. Alaikum fima. Seperti itu. Kemudian fi dibaca panjang. Fi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya nih. Ada huruf ya sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Baris 1 ke bawah ini namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh atau tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Sehingganya fi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fima. Kemudian ma dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf mim. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya ma dibaca panjangnya. Ini alif nih, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathahnya nih. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sesuai rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Fima arradtum. Di sini ada huruf ra memiliki tanda baca fathah. Huruf ra memiliki tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya kita tebalkan. Arradtum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ba atau mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Nah, kita lihat di samping hukum mim sukun itu ada 3. Nah, sekarang fokus yang di nomor 1 itu, kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun,
Nah, kemudian setelah huruf mim sukun itu adalah huruf ba atau mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Ini huruf mim, tanda sukun tuh seperti ini dinamakan mim sukun. Setelahnya adalah huruf ba. Mim sukun yang berjumpa dengan huruf ba hukumnya ikhfa syafawi. Dibaca dengan dengungan, nah, dibaca dengan gunnah. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Arradtum tum bihi. Nah, kita dengungkan atau kita panjangkan sejenak. Tum bihi. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Tumnya itu kita tahan, kita panjangkan. Tum bihi, begitu. Kemudian hi dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda panjang atau tanda mad yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di bawah huruf tersebut ada tanda baca kasroh berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf H, ini di bawahnya nih ada tanda baca kasroh tapi dia bentuknya berdiri. Tanda baca kasroh itu kan dia mereng seperti ini. Tanda baca kasroh itu mereng seperti ini bentuknya. Tapi kalau tanda baca kasroh itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang memiliki tanda seperti ini, huruf yang di bawahnya memiliki tanda seperti ini, itu mengisyaratkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya hi dibaca panjang. Nah, bihi, begitu. Ini namanya adalah mad silah qasirah, panjangnya juga 2 harokat. Nah, bihi min khitabatin nisa. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf kha atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf kha. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin tuh bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathatain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah kasrotain. Dan yang nomor 3 itu dommatain. Setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan. Jadi nun sukun atau tanda baca tanwin itu setelahnya hurufnya itu huruf apa, begitu. Atau nun sukun dan juga tanda baca tanwinnya itu berjumpa dengan huruf apa dia, begitu. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Huruf nun sukun setelahnya adalah huruf kha. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu hukumnya apa, ya huruf setelahnya ini yang harus kita ketahui. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf kha. Nah, huruf kha ini yang wajib kita ketahui untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping, huruf kha termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf kha hukumnya izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Minnya kita baca jelas, huruf nunnya kita baca jelas, min, begitu. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunahkan, jadi pendek saja bacanya. Min khitabatin, min khitabatin. Nah, seperti itu. Min jangan dibaca min, nah, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja. Nah, kemudian khito. Nah, ini ada huruf to. Huruf to ini dia sukun. Nah, ini tanda sukun tuh seperti ini. Kita di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf to. Jadi huruf qalqalah itu apabila dia sukun maka cara membacanya dipantulkan. Ini huruf to dia sukun, mantul cara bacanya. Khito, mantul seperti itu. Khito batin nisa. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, letaknya dia jajar seperti ini ya. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif lam. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa, begitu. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, kita perhatikan setelah huruf lam ini huruf apa. Di sini setelah huruf lam adalah huruf nun atau alif lam yang berjumpa dengan huruf nun. Kita lihat di samping, huruf nun itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf nun hukumnya adalah alif lam syamsiyah.
Maka cara membacanya itu diidghamkan. Jadi huruf lamnya ini dibaca idgham. Huruf lamnya dibaca idgham. Di sini kan tidak ada tanda bacanya nih. Dia cara membacanya tuh langsung masuk ke huruf yang setelahnya ini. Jadi huruf lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf nun begitu. Maka alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini alif lam syamsiah, oh ini idgham syamsiah, itu maksudnya sama saja itu. Min khitbatin nisa. Di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih, tanda tasydid namanya. Kita lihat di samping, huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Maka cara membacanya tuh ya digunnahkan atau didengungkan. Gunnah dengan dengung tuh maksudnya sama saja. Namun sebelum itu perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula tidak keliru nanti dalam menentukan hukum tajwid. Nah begitu. Kalau ada huruf nun bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Huruf sebelum huruf nun yang memiliki tanda baca mana? Berarti huruf ini yang ini ada tanda bacanya nih. Kalau ada huruf nun bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, fathah atau dhammah. Berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Cara membacanya tuh digunnahkan. Nah, digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Min khitbatin nisa tin. Nah, tinnya tuh kita tahan, kita panjangkan sejenak. Tin nisa, seperti itu. Kemudian sa dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif nih, yang disambung dengan huruf sin. Baca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif. Kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ada huruf alif sebelumnya memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sehingganya sa dibaca panjang. Nah, seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah tapi dia dalam satu kalimat atau dalam satu kata, maka dia namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya itu 4 hingga 5 harokat. 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4 atau 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Min khitbatin nisa'i au aknantum. Di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf waw sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah, maka dia termasuk juga pada huruf lin. Ini huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Jadi tadi di atas kita juga sudah berjumpa dengan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Nah, ini yang di bawah kita berjumpa dengan huruf lin yang terjadi pada huruf waw sukun. Huruf lin itu terjadi apabila ada huruf ya sukun atau huruf waw sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah. Dibaca lunak mudah saja. Au aknantum. Di sini ada huruf kaf. Huruf kaf ini dia sukun. Maka cara membunyikannya itu ada nafas yang mengalir. Dia seperti memercik. Seperti itu. Karena huruf kaf ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hams. Aknantum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ta atau huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, huruf ta ini yang harus kita ketahui untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, aqrab. Kenapa dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakan aqrab.
cara membacanya tuh disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia akrob, maka kadar samarnya atau kadar ikhfanya itu dia tinggi begitu. Jadi lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Nah, kita baca aknaltum, jangan dibaca aknangtum, jangan, tapi dibaca aknaltum. Kemudian kita dengungkan atau kita gunakan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Aknaltum fi. Di sini ada huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini berjumpa dengan huruf fa. Tadi di atas sudah kami jelaskan dengan detail. Nah, terlihat di samping hukum mim sukun ada 3, fokus yang di nomor 3. Maka hukumnya izhar syafawi. Baca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Au aknaltum fi, tum fi, pendek saja. Tum fi, seperti itu. Kemudian fi dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya fi dibaca panjang. Kemudian mad tabi'i berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kalimat atau di lain kata, maka namanya dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 hingga 5 harokat juga. Fi anfusikum. Mungkin nanti saudara ada yang bertanya-tanya, loh kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Jadi bagi yang belum tahu, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, tapi dia memiliki tanda baca atau memiliki harokat. Huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca, dia tidak bisa memiliki tanda baca itu huruf alif. Seperti ini nih, polosan seperti ini, nggak ada tanda bacanya, nggak ada barisnya dia. Seperti ini ya misalnya. Tapi kalau ada alif memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk huruf hamzah yang seperti ini, begitu. Fi anfusikum. Di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini berjumpa dengan huruf fa. Tadi kan di awal sudah kami jelaskan tuh. Setiap membaca Al-Quran, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun, kita perhatikan huruf setelahnya, terjadilah hukum tajwid. Nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat huruf fa ini huruf apa untuk menentukan hukum tajwidnya. Lihat di samping, huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dan huruf fa ini dia di tengah-tengah, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, di tengah-tengah, maka dinamakan awsat. Maka cara membunyikannya itu disamarkan kemudian juga didengungkan, akan tetapi kadar samar dan kadar dengungnya pun dia seimbang, begitu. Kita baca anfusikum. Kita tahan, kita panjangkan sejenak. Au-nya itu kita tahan, kita panjangkan. Anfusikum, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi kalau menemukan tanda waqaf, qaf dengan lam ini, maksudnya itu adalah tanda waqaf al-waqfu aula yang bermakna berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, lebih utamanya kita berwakaf dulu, berhenti dulu, begitu. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka berwakaf dulu, kita berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini, supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, tidak lupa lagi dengan apa yang telah kita ketahui, maka senantiasa dalam sehari semalam itu untuk menyempatkan waktu membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.